Cinta tanpa pamrih. Daftar catatan tindakan kita yang kita lakukan tidak akan meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan jika itu dilakukan dengan tidak tulus atau sekedar pamer atau juga bisa hanya sekedar rupa. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Pernikahan dapat menjadi hubungan yang paling indah atau paling sulit. Itu tergantung pada bagaimana Anda menjalin hubungan. Bagaimana perasaan Anda terhadap pasangan Anda? Apakah Anda menyimpan catatan penilaian tentang beberapa banyak yang Anda lakukan dibandingkan dengan seberapa banyak yang dilakukan pasangan Anda dalam pernikahan? Oh, tentunya itu menentukan tingkat kepuasan Anda. Kita mungkin sering mendengar orang berkata kepada teman yang sudah menikah, kamu harus memastikan bahwa kamu tidak dianggap remeh oleh pasanganmu. Atau, jangan melakukan terlalu banyak hal untuknya karena dia tidak akan pernah bisa menanggung bebanmu dalam pernikahanmu. Coba saudara pikirkan nasihat ini. Saudara menilai apakah nasihat ini baik atau tidak baik. Saudara-saudaraku, meskipun saya tidak menganjurkan siapapun untuk diperlakukan seperti kain keset dalam pernikahan mereka, saya menyarankan agar setiap orang bertanggung jawab untuk tidak membuat pernikahan mereka menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Saudara-saudaraku, pasangan yang berbahagia, yang pasti cara yang paling dapat diprediksi, dapat diandalkan, dan tidak dapat dihindari untuk mengalami frustrasi yang berkelanjutan dalam pernikahan Anda adalah dengan mendekatinya dari sudut pandang seberapa banyak yang dapat Anda peroleh daripada seberapa banyak yang dapat Anda berikan. Hal ini berarti melihat pernikahan Anda melalui pepatah yang sering kali kita dengar atau kita sebutkan gelas yang setengah kosong daripada melihatnya sebagai gelas yang setengah penuh. Untuk beberapa alasan, tampaknya sangat menarik untuk mencatat secara diam-diam atau dengan lantang tentang berapa banyak yang telah Anda korbankan untuk pernikahan Anda. Dan semua yang Anda lakukan untuk membuat pernikahan Anda seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku, berbicara tentang berapa hari berturut-turut Anda mungkin menjemput anak dari sekolah, memandikan, menidurkan mereka, atau berapa kali Anda mencuci pakaian dalam sebulan terakhir ini, mungkin akan membuat Anda merasa lebih unggul dalam pernikahan ketimbang istri atau suami Anda. Namun hal itu tidak akan meningkatkan kualitas hubungan Anda. Saudara-saudaraku, membiarkan diri Anda berpikir seperti ini dapat dengan mudah membawa Anda ke jalan kemarahan, kebencian, kecemasan, ketegangan, dan trauma. Nah, jika Anda merasa seperti ini, pasangan Anda akan merasakan antipati Anda dan memendam perasaan-perasaan yang mengecewakan tentang hubungan Anda yang membuatnya juga merasa diabaikan dalam hubungan tersebut. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita harus tidak membiarkan apapun yang dilakukan karena ambisi atau kesombongan yang egois? Ketika Anda berfokus pada kasih tanpa pamrih,
Apa yang dapat Anda berikan dan bukan apa yang Anda dapatkan. Pernikahan Anda akan mengalami sukacita, kasih karunia, dan berkat-berkat yang Tuhan inginkan. Jadikan hal ini sebagai usaha Anda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Allah memilih untuk membuat penilaian terhadap kita? Pikirkan secara pribadi berapa nilai yang akan diberikannya kepada Anda jika Dia mengukurnya berdasarkan perbuatan dan tindakan Anda selama 7 hari terakhir atau beberapa hari di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan di tempat bermain atau di tempat lainnya. Karena kasih karunia, kemurahan, dan pengorbanan Tuhan, bisa dikatakan bahwa catatan, perbuatan, tindakan itu tidak berlaku karena semata-mata hanya oleh karena karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih karunia dan belas kasih-Nya kepada Anda secara pribadi. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, Paulus mendorong para pembacanya di ayat 5 tadi. Apa yang dipikirkan dan dirasakan Yesus? Oh, tentunya Ia memikirkan kebaikan kita. Ia merasa susah kepada yang memiliki kesusahan. Artinya, Yesus mengharapkan kita untuk menikmati kebahagiaan bersama pasangan kita. Nah, berdoalah untuk pikiran dan hati yang serupa dengan Yesus, yang kiranya boleh menjadi bagian kita. Pilihlah hari ini untuk saling memuji, saling melengkapi, tidak hanya secara verbal, tetapi dengan berbagai cara yang kreatif, yang berbeda, yang menyenangkan pasangan. Walaupun pada awalnya mungkin terlihat sedikit dibuat-buat, terutama karena adanya semangat persaingan dan kritik. Namun seiring berjalannya waktu dan latihan, hal ini akan terasa lebih alami. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.